para hadirin semua, para hadirin sekalian. Nah, di situ kan ada yang ketidaktepatan karena ada kata para berarti semua, hadirin sekalian itu juga sekalian berarti juga semua. Jadi ada dua yang rancu di situ, penggunaan yang double. Karena bagaimanapun kalau kita grogi berbicara pasti kalau tidak keringat dingin pasti akan kehilangan bahan sehingga sering lupa. Itu yang terjadi banyak nya itu. Siswa harus diberi kebebasan dalam belajar. Kebebasan dalam hal apa? Kebebasan sesuai dengan minatnya, apa kemauannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua dan selamat pagi saya ucapkan kepada para pendengar maupun para penonton setia Friosly Podcast. Nah, gimana nih kabarnya yang telah bergabung pada podcast hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan tentunya harus tetap stay healthy. Apalagi sekarang ini kita masih dalam lingkup COVID-19 sehingga mengharuskan kita untuk tetap berjaga-jaga dan tentunya tetap mematuhi 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan tentunya tetap mencuci tangan. Sebelumnya, adapun tema podcast kita pada hari ini yaitu kuatkan relasi, tingkatkan komunikasi, menuju semasa berprestasi. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Indira Andini Putri sebagai host pada podcast hari ini yang akan menemani kalian semua untuk beberapa waktu ke depannya. Dan tentunya pada podcast kali ini kita kedatangan sebuah narasumber yang merupakan salah satu seseorang yang berperan penting pada kemajuan SMA Negeri 1 Sopeng ini. Yaitu selamat pagi Pak. Pagi. Yaitu Bapak Muhammad Arifai SPD selaku Wakil Kepala Sekolah pada bidang Humas. Gimana Pak kabarnya pada pagi hari ini Pak? Alhamdulillah baik, luar biasa. Hari ini Pak, Bapak sebagai narasumber pada podcast kali ini, bagaimana sih tanggapan Bapak mengenai podcast kita, apalagi Bapak pertama kali menghadiri podcast, salah satu podcast yaitu podcast Friosly hari ini Pak? Alhamdulillah apa yang dilakukan oleh OSIS dalam hal ini dengan program kerja salah satunya adalah podcast. Iya Pak. Sangat luar biasa karena ini baru pertama kali juga ada di SMA Sopeng ini, utamanya bahkan barangkali pertama di Kabupaten Sopeng untuk sekolah-sekolah. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa dan merupakan satu bentuk kreativitas dari siswa. Ini sangat diharapkan. Apalagi saat sekarang ini di masa pandemi ini sangat dituntut siswa untuk lebih bergerak, berkreasi. Jangan terpaku dengan keadaan sekarang. Kita tetap bisa berkreasi, salah satunya melalui podcast ini. Sangat luar biasa. Makasih Pak. Jadi itu tadi tanggapan Bapak mengenai podcast Friosly kali ini Pak. Yeah. Dan karena kami sudah kedatangan Bapak, jadi mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu kepada para penonton maupun pendengar nih Pak. Baik, saya M. Arifai, Wakasek Humas, kebetulan mendapat tugas tambah sebagai Wakasek Humas di SMA Negeri 1 Sopeng ini. Tugas pokok saya sebenarnya adalah sebagai guru mata pelajaran mengajar bahasa Indonesia, tentunya. Jadi mungkin tidak asing lagi bahwa saya berada di SMA 1 Sopeng bertugas sejak 2004 dan sudah lama ya Pak. Lama, alhamdulillah sampai sekarang sudah 2022 ini. Masa kerja saya sebenarnya sudah ada 27 tahun. Sebelumnya saya bertugas di Bone, SMA 5 Bone sebelum pindah ke SMA 1 Sopeng ini. Sekarang ini di SMA 1 Sopeng alhamdulillah sudah punya rumah sendiri, alamatnya saya tinggal di Perumnas Anggrek, di sampingnya apartemen itu masuk, jadi tidak terlalu jauh ya dari sekolah ini. Saya rasa itu saja, mungkin sudah cukup ya perkenalan saya. Bapak tadi menjelaskan sudah agak lama ya Pak, dari 2004. Mungkin Bapak bisa menjelaskan
bagaimana sih latar belakang Bapak sehingga bisa menjadi guru sekaligus wakil kepala sekolah bidang humas di SMA Negeri 1 Sopeng ini, Pak? Menjadi guru itu sebenarnya sudah menjadi cita-cita ya. Ketika tamat SMA, saya dulu sekolah di SMA 9 Makassar. Sebenarnya waktu itu ada perasaan-perasaan kurang apa ya, karena teman-teman saya waktu itu lebih banyak masuknya di Unhas. Bahkan kalau saya ingat hanya 2 orang ya di sekolah itu yang mendaftar di IKIP. Kan dulu masih IKIP namanya, IKIP Iya, Makassar. Pak. Jurusan IKIP dia itu belum populer waktu itu karena kurangnya minat menjadi guru. Tapi saya berkeinginan untuk menjadi guru karena saya terdorong oleh motivasi. Saya melihat guru saya waktu SMA itu luar biasa hebat, bisa mendidik, membimbing guru siswa sehingga bisa berkembang, sehingga saya tergerak juga bagaimana ya kalau saya juga bisa jadi guru seperti itu, menjadi orang hebat, membimbing orang-orang hebat sampai bisa berhasil. Makanya saya mendaftar di IKIP dan alhamdulillah saya diterima di waktu itu masih program diploma. Jadi kuliah 3 tahun, tapi karena saya mendapat beasiswa waktu itu, Iya, akhirnya Pak. saya lanjut ke S1 dan menyelesaikan pendidikan 95. Tapi sebelumnya itu selama kuliah saya coba-coba mendaftar ketika terbuka lowongan untuk menjadi CPNS. Iya, Pak. Akhirnya saya mendaftar dengan menggunakan ijazah diploma. Dan ternyata saya lulus, saya diterima. Jadi masih KKN waktu itu keluar pengumuman, sehingga saya menyelesaikan studi saya S1 itu sementara mengajar juga. Dan alhamdulillah selesai 95 itu saya sudah mengajar. Akhirnya karena lama ditempatkan di Bone, kebetulan istri orang Sopeng ingin pindah karena alasan mendekati orang tua yang sakitan, dan alhamdulillah berhasil. Jadi saya pindah ke Sopeng itu bersama dengan ibu ya juga guru, dia mengajar di SMP 1 Watan Sopeng. Nah, saya meminta untuk rekomendasi pindah di SMA 1 Sopeng, jadi berdekatan. Dan sejak itulah 2004 akhirnya saya pindah menjadi guru di sini. Kemudian bagaimana saya bisa menjadi Wakasek Humas itu prosesnya lama ya, karena 2004 itu saya ada di SMA 1 Sopeng, tidak langsung jadi Wakasek Humas, tentu mengikuti proses-proses dulu. Jadi saya mengikuti perkembangan menjadi guru, kemudian pemilihan Wakasek waktu itu 2008 ya, masih kepala sekolah itu waktu Pak Udil Hamzah, pemilihan Wakasek. Dan rupanya teman-teman mempercayakan kepada saya untuk menduduki ya posisi sebagai Wakasek Humas. Dan alhamdulillah saya menerima amanah itu untuk menjalankan tugas sebagai Wakasek Humas. Tentu saya harus memperlihatkan kinerja yang baik agar tidak mengecewakan, terutama teman-teman yang telah memilih saya. Begitu juga dengan SMA 1 Sopeng yang semakin hebat ini. Saya harus berbuat supaya SMA 1 Sopeng kedepannya lebih hebat lagi. Lebih maju lagi. Iya. Dari kecil Bapak sudah bercita-cita menjadi guru. Iya. Pernah sih Bapak terlintas kalau misalnya ternyata Bapak menjadi guru bahasa Indonesia, Pak? Seperti sekarang ini, Pak. Menarik juga ya mengapa saya pilih jurusan bahasa Indonesia. Karena latar belakang saya itu sebenarnya dari jurusan fisika. Iya, Di Pak. SMA saya mengambil jurusan fisika. Waktu itu ada lomba untuk cerdas cermat bahasa yang diadakan oleh IKIP. Nah, saya mewakili sekolah saya SMA 9 untuk mengikuti cerdas cermat bahasa dalam rangka bulan bahasa. Iya, Pak. Dan alhamdulillah waktu itu kami dari tim SMA 9 Makassar juara, mengalahkan sekolah-sekolah lain di Makassar itu, sekolah-sekolah favorit. Nah, sejak itu saya tergerak untuk menjadi guru bahasa Indonesia karena saya pikir wah disinilah bakat saya sebenarnya, minat saya. Saya tertarik dengan bahasa Indonesia itu karena potensi saya di situ menurut saya. Jadi makanya saya pesankan juga kepada anak-anakku, para siswa, kalau ingin memilih jurusan itu harus dengan Minat sesuai minatnya, sesuai dengan bakatnya. Perhatikan apa bakatnya, apa minatnya. Walaupun dari jurusan IPA, Iya, nah, Pak. itu bisa pindah ke jurusan bahasa misalnya. Karena ada namanya dulu IPA C campuran ya, bisa Iya, pilih 3 jurusan, bisa dari
fisika, bisa pilih IPS dan pilih bahasa. Dan saya pilih bahasa waktu itu karena memang saya pikir wah ini sesuai dengan bakat dan minat saya, dan alhamdulillah berhasil. Buktinya saya mendapat beasiswa waktu kuliah itu sehingga bisa lanjut ke S1. Iya Pak. Iya. Jadi seperti yang telah Bapak tadi jelaskan, Bapak sudah termasuk lama di SMA ini mengajar Pak, dan Iya. tentunya Bapak sudah melihat banyak sifat-sifat dari siswa-siswa SMA Negeri 1 Sopeng. Bagaimana sih tanggapan Bapak selama mengajar di SMA ini Pak? Iya, siswa SMA 1 sampai itu sangat banyak dan beragam karakternya. Saat ini jumlah siswa 1002 kalau data terakhir kemarin itu. Ya, betul sekali bahwa dari banyaknya siswa itu juga banyak karakter. Iya Pak. Ada karakter ya sopan lah, ada yang mulai agak-agak harus ditegur baru bisa berbuat disiplin. Tapi itulah namanya seorang pendidik harus mengerti bahwa ibarat sebenarnya petani, kita ini guru ibarat petani. Iya Pak. Kalau kita menanam banyak tanaman itu harus sesuaikan dengan bagaimana teksturnya, bagaimana dengan kondisinya. Seorang petani yang menanam padi harus menumbuhkan tanamannya seperti penumbukan padi, jangan menggunakan ilmu menumbuhkan jagung misalnya. Begitu juga dengan siswa di SMA 1 Sopeng ini, beragam karakternya. Jadi kita sebagai guru harus memahami bahwa sebenarnya siswa itu tidak ada yang bodoh, tidak ada yang tidak pintar. Semuanya pintar sesuai dengan potensinya masing-masing. Iya Pak. Ya karena ada siswa itu yang cara belajarnya senang dengan gerak, ada yang senang dengan diam, ada siswa yang senang dengan visual, melihat, mudah mengerti, ada yang membaca, mendengar. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita sebagai guru, sehingga menghadirkan kegiatan pembelajaran itu harus betul-betul yang sesuai dengan minat siswa. Jadi dibutuhkan seorang guru itu menghadirkan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada kebutuhan siswa, sehingga siswa itu bisa berkembang sesuai dengan potensinya. Jangan sampai mengajar itu satu bentuk saja, satu model, sehingga siswa yang memang agak bisa itu menjadi lebih maju, kemudian ada siswa juga yang agak ke bawah menjadi tertinggal. Karena sebenarnya tipe-tipe siswa itu di kelas kalau kita hadapi, ada yang low, ada yang high, ada yang medium, tengah. Sehingga kita menghadirkan kegiatan pembelajaran itu tidak boleh hanya memperhatikan yang cepat itu, yang high saja. Makin kita bahkan tertinggal nanti itu yang low. Akhirnya harus menghadirkan kegiatan pembelajaran yang merata. Tapi kalau dari segi pada umumnya karakter siswa di SMA 1 tidak ada yang terlalu rendah lah, semua bisa berkarakter dengan baik. Itu juga adanya dengan pembinaan karakter. Salah satunya kita punya visi ya, yaitu berbudaya. Yang kita tanamkan itu kan ada 6 S ya. Salah senyum sapa, sifat galabi, sifat kaingat, sifat katau. Iya Pak. Nah dengan adanya visi budaya ini, maka saya lihat siswa mulai semakin hari semakin bagus karakternya, semakin hormat kepada siswa. Dan salah satu tandanya saya lihat itu di SMA 1 Sopeng bersih. Ini menunjukkan karakter bersih, tidak ada coret-coretan. Ini juga menunjukkan bahwa siswa kita di sini mulai menanamkan karakter bersih itu, budaya bersih. Ya, seperti itu. Jadi itu tadi tanggapan Bapak mengenai siswa-siswa SMA Negeri 1 ini Pak. Ya. Kemudian pertanyaan saya untuk Bapak ini kan merupakan wakil kepala sekolah bidang humas. Iya. Apa sih itu Pak di bidang humas, dan menurut Bapak apa-apa saja tugasnya dalam menjalani bidang kehumasan itu Pak? Humas itu kan sebenarnya hubungan masyarakat ya. Iya Pak. Jadi apa yang menjadi tupoksinya humas itu adalah bagaimana membingkai antara hubungan guru dengan guru baik, hubungan siswa dengan baik, hubungan dengan orang tua juga baik. Jadi hubungan dalam lingkungan kemasyarakatan. Nah, salah satu programnya humas itu yang saat ini setiap hari itu berjalan adalah bagaimana membuat hubungan baik antar sesama guru dalam bentuk kekeluargaan. Nah, ada programnya humas yaitu masalah kesosialan. Ketika ada rekan guru atau tata usaha atau warga SMA 1 Sopeng yang mendapat musibah, apakah sakit dan sebagainya, maka ada namanya dana sosial yang diberikan. Ini menunjukkan bahwa ada kepedulian. Nah, inilah yang dipupuk oleh humas, bagaimana membentuk kepedulian antar sesama guru itu, sesama tenaga pendidik dan non kependidikan.
Iya, Pak. Sehingga hubungan silaturahmi itu antara guru, antar warga sekolah itu tetap berjalan dengan baik. Terjaga, Pak. Iya. Selain itu kita juga tetap menjalin kolaborasi dengan orang tua siswa. Bagaimana menjalin hubungan baik sehingga informasi sekolah itu dapat juga tersampaikan ke orang tua siswa. Orang tua siswa tahu bagaimana sih model pembelajaran di sekolah, bagaimana anaknya belajar di sekolah, itu dijembatani oleh informasi yang dibangun oleh humas. Tentu saja bekerjasama dengan guru BK misalnya. Jadi kalau guru BK itu melakukan kunjungan rumah saudaranya, itu juga merupakan salah satu bentuk kerjasama dari bagaimana membentuk hubungan kerjasama yang harmonis antara orang tua siswa dengan siswa itu sendiri dan guru di sekolah. Yang jelas program humas itu termasuk meningkatkan upaya kesejahteraan guru melalui pembinaan sumber daya manusianya. Sehingga program humas itu ada yang membentuk namanya kegiatan pelatihan untuk guru-guru. Ini program kerjanya dalam hal pengembangan wawasan guru. Nah, ini diperhatikan oleh humas bagaimana supaya guru-guru itu juga memiliki kompetensi yang senantiasa berkembang. Tujuannya apa? Untuk bagaimana menjadikan peserta didik bisa belajar dengan lebih baik, lebih efektif dan menyenangkan. Ya, jelas tujuan kita itu adalah untuk murid dan murid sebenarnya. Pembinanya ke sana. Iya, Pak. Ya. Dan tentunya Pak dalam menjalani tugas-tugas menjadi wakasek pada bidang humas, pastilah Pak ada kendala-kendala. Sejauh ini Pak, apa sih kendala Bapak dalam menjalani tugas-tugas Pak? Ya, kendala dalam menjalankan tugas itu sebenarnya tidak terlalu berat ya. Yang susah itu ketika harus membentuk keseragaman. Karena pola pikir kita itu berbeda-beda. Iya, Pak, berbeda. Menyatukan pola pikir itu yang sulit. Kendalanya di situ. Karena kita di humas itu kan ada namanya program, membentuk program aturan tata tertib penggunaan pakaian seragam misalnya. Sudah diatur dan diputuskan dalam program kerja kemarin. Iya, Pak. Sehingga ada jadwal misalnya hari tertentu, hari Kamis menggunakan baju batik nasional, Kamis ganjil dengan baju batik seragam. Nah, terkadang itu yang masih belum konsekuen dilakukan oleh rekan-rekan guru saya lihat. Mungkin ini kendalanya karena informasinya yang kurang sampaikah. Tapi dari segi humas itu sudah berusaha bagaimana memasang informasi itu melalui grup-grup WA, WhatsApp, sehingga guru-guru itu bisa mengetahui bahwa hari ini ada misalnya tanggal 17 kita harus menggunakan seragam korpri. Namun saya lihat masih sering terjadi hal itu belum terlaksana dengan 100%. Ini kendalanya bagaimana membangun paradigma berpikir guru itu bisa seragam. Tapi keseragaman itu memang agak-agak sulit sebenarnya karena kita punya pola pikir yang masih berbeda-beda. Ini yang kendalanya di situ menyatukan dalam sebuah perbedaan. Itu. Minum, Pak. Iya, silakan. Terima kasih. Jadi itu tadi tanggapan Bapak dan kendala-kendala yang Bapak hadapi selama menjadi wakil kepala sekolah pada bidang humas ini. Dan tentunya dalam menjadi wakasek tidak mudah bagi Bapak dan mengalami banyak kendala-kendala. Nah, menurut Bapak sekarang ini bagaimana hubungan SMA Negeri 1 Sopeng Pak dengan masyarakat di luar sana Pak? Alhamdulillah hubungan antara warga SMA 1 Sopeng dengan lingkungan masyarakat ini baik. Karena kita tuh warga SMA 1 Sopeng memiliki kepedulian juga kepada masyarakat lain. Jadi kalau ada warga di lingkungan masyarakat sekitar kita itu yang sedang mengalami musibah atau apa, misalnya ada yang meninggal dunia, tetap kita berpartisipasi itu. Ada namanya dana sosial juga yang disediakan oleh pihak sekolah. Kita melayat dan memberikan bantuan ala kadarnya. Begitu juga warga masyarakat di sini terlihat baik semua menjalin kerjasama yang baik dengan program-program sekolah yang ada. Artinya kegiatan pembelajaran itu berjalan dengan baik, lancar dan aman, dan masyarakat tidak ada yang komplain dengan keadaan sekolah yang ada di sini. Bahkan masyarakat ikut mendukung dan tidak ada istilahnya protes kenapa siswanya di sini misalnya banyak yang keluar mungkin karena ada kebutuhan-kebutuhan lain ya. Itu juga bentuk dukungan masyarakat kepada program-program sekolah
ketika ada rapat komite misalnya, mengundang orang tua siswa, mereka juga akan datang untuk mendengarkan apa sih program-program sekolah yang bisa sejalan dengan kebutuhan-kebutuhan murid anaknya. Ini dukungan dari lingkungan sekolah. Dan memang kita sebagai warga sekolah itu harus menjalin kolaborasi dengan orang tua siswa ini agar program-program sekolah itu bisa berjalan dengan baik. Karena bagaimanapun kita berada di tengah-tengah masyarakat, sekolah kita ini apalagi strategis sekali, di sana sini diapit dengan perkampungan, perumahan, kemudian ada rumah sakit, ada rumah penduduk. Tentu dibutuhkan suasana yang harmonis. Nah, ini tetap dijalin oleh pihak sekolah dengan itu tadi budaya sipakat tahu. Jadi kita saling menghargai. Kalau ada keperluan kita minta isi. Misalnya di depan itu kan sering dijadikan tempat parkir oleh siswa. Nah, kita menjalin komunikasi dengan pihak yang rumah sakit di sana, kemudian pihak PSC minta izin untuk bisa dijadikan sebagai lahan parkir di situ, dan alhamdulillah mereka memberikan itu. Ini berarti satu bukti bahwa mereka mendukung, kita saling mendukung seperti itu. Sejauh ini berarti Pak, para masyarakat sangat terbuka dan menerima segala apa-apa yang akan dilakukan SMA Negeri 1 ini Pak. Iya, betul. Dan juga Pak, sebagai Wakasek tentunya memiliki sebuah program-program kerja sehingga SMA Negeri 1 ini bisa lebih maju dari sebelum-sebelumnya Pak. Bapak mungkin bisa menjelaskan kira-kira apa sih program Bapak untuk kedepannya sehingga SMA ini bisa dikenal lebih luas lagi Pak dan namanya bisa lebih baik lagi dari yang sekarang Pak. Program kerja Humas kemarin sudah disusun melalui rapat kerja, dan ada beberapa program kerja yang disusun untuk lebih menjadikan SMA 1 lebih dikenal masyarakat dengan prestasi-prestasinya. Ya, salah satu programnya itu adalah Semansa Expose. Ya. Gimana tuh Pak Semansa Expose? Nah, Semansa Expose ini nanti di dalamnya ada kolaborasi antara pementasan seni, pementasan karya siswa, dan pasar. Jadi kami di Humas sudah membuat konsep. Semansa Expose nanti itu akan diadakan sekitar bulan Juni, akhir semester. Iya, Pak. Kemudian kita membuat semacam satu tenda terowongan di lapangan, kemudian menghadirkan di situ pasar, menghadirkan pameran, dan juga menghadirkan pentas seni. Semua karya-karya siswa itu dihadirkan di situ. Misalnya seni rupanya, seni lukisnya dihadirkan di situ. Kemudian pasar-pasar ini itu dihadirkan dengan makanan-makanan yang sudah diolah melalui kegiatan prakarya. Kan di sini ada mata pelajaran prakarya. Di situ nanti menghadirkan kuliner-kuliner lokal yang khas, sope, dan unik. Lalu yang diundang siapa? Orang tua siswa diundang datang untuk melihat pameran itu, untuk mengikuti pasar itu, menyaksikan pentas seni, menyaksikan anak-anaknya yang berbakat itu. Tentu orang tua merasa hebat, merasa senang, bangga kalau melihat putra-putrinya itu tampil. Nah, ini suatu bentuk baru menurut kami bahwa menghadirkan SMA 1 Sope supaya lebih dikenal oleh masyarakat. Jangan sampai hanya dilihat saja dari spanduk-spanduk yang ada di tertulis tanpa melihat aksi nyata. Iya, nah, dengan adanya Semansa Expose itu maka ada aksi nyata di situ bahwa dia melihat ternyata siswa-siswa SMA 1 Sope itu memang kreatif dan berprestasi. Nanti di situ ditampilkan expose namanya, menyebarluaskan keberhasilan sekolah kita. Dengan adanya program kerja itu Pak, berarti SMA 1 ini bisa dikenal lebih luas lagi, bahkan insya Allah bisa Pak sampai program kerjanya dikenal di luar-luar daerah lainnya. Bisa. Apalagi kalau kita mengundang dari luar daerah, Kabupaten Sope misalnya, dari Wajo, karena kita ini kan di bawah 2 kabupaten untuk satu kantor cabang dinas wilayah 4, Wajo dan Sope. Kita mengundang tamu dari Wajo untuk perkenalkan, bisa seperti itu. Minum Pak. Iya, kasih. Itu tadi program-program kerja Bapak yang telah Bapak paparkan, dan juga mengingat nih Pak, ada beberapa isu-isu yang belakangan ini bahwa karena adanya peningkatan dan adanya virus baru yaitu Omikron nih Pak. Menurut Bapak bagaimana sih, apakah ada rencana ke depannya atau bagaimana
mengenai bahwa sekolah akan diadakan secara daring lagi Pak di rumah. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai akan hal itu Pak? Sebenarnya wacana ke arah situ ada melalui diskresi surat edaran dari Kementerian kemarin, tapi kita berdoa semoga Sopen tidak seperti itu. Iya, Karena yang tertera dalam surat edaran kemarin itu adalah daerah yang memang tingkat penyebaran COVID itu tinggi, seperti di Pulau Jawa. Iya, Kan kita dengar di berita itu memang Pulau Jawa tinggi penyebaran Omikronnya itu. Nah, diharapkan kita di Sopeng itu tidak sampai mengalami seperti itu sehingga harus kembali ke pembelajaran daring. Tentu sangat susah ya kalau dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka. Tingkat efektivitas pemahaman siswa itu lebih tinggi kalau tatap muka dibandingkan dengan daring. Nah, inilah diharapkan semoga pembelajaran tatap muka tetap berlangsung. Tapi tergantung dari situasi. Makanya saya selalu menekankan tetap kita mematuhilah protokol kesehatan, tetap disiplin pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan jangan sampai selalu bepergian ke daerah-daerah yang banyak terjangkit virus itu, seperti di daerah Pulau Jawa. Sekarang kan sudah banyak masuk Omikron itu. Iya, Pak. Nah, ini harus diwaspadai. Jangan sampai Omikron itu masuk ke Sopeng. Kalau hal itu terjadi, maka apa boleh buat, kita harus mengikuti aturan yang ada dari pemerintah, seperti ada surat edaran dari Kementerian Pendidikan ini dan bahwa kita kembali ke pembelajaran daring. Tapi kalau melihat situasi di Sopeng, saya pikir belum akan kembali ke daring karena Sopeng masih aman-aman saja. Tingkat penyebaran virusnya bahkan masih rendah ya. Tidak ada berita bahwa Sopeng sudah mengalami tingkat penyebaran yang tinggi. Beda kalau di Pulau Jawa, utamanya di Jakarta dan Jawa Barat itu memang tinggi penyebaran Omikronnya, sehingga saya dengar kemarin itu akan kembali daring. Iya, daring. Tapi di Sopeng itu saja kita berdoa dan tetap disiplin, menjaga supaya tingkat penyebaran virus itu tidak tinggi sehingga kegiatan pembelajaran kita tetap muka dan tidak dibagi dua lagi. Walaupun pernah kita mengalami ya pembelajaran tatap muka itu dibagi dua, ada shift 1, shift 2, artinya masuk pagi masuk siang. Iya, nah ini tentu juga membawa keresahan bagi guru dan siswa, karena bagaimana kalau siswa harus masuk siang, tidak efektif juga mungkin waktu-waktu seperti itu belajar. Tapi kita berdoa saja, berharap semoga tidak terjadi ya, tetap pembelajaran tatap muka berjalan normal seperti biasa. Tetapi nih Pak, mengingat semester-semester lalu pernah Pak SMA Negeri 1 mengadakan sebuah pembelajaran secara daring. Bagaimana tanggapan Bapak selama proses pembelajaran itu Pak, tentunya sebagai guru Pak, dalam menghadapi siswa-siswanya pembelajaran daring? Pembelajaran daring itu sebenarnya bagus kalau sesuai dengan aplikasi yang digunakan oleh guru itu. Kadang yang tidak efektif itu ketika pembelajaran daring dilakukan dan tidak menjelaskan materi secara detail. Iya, Pak. Lalu hanya mengirimkan tugas-tugas saja melalui WhatsApp, apalagi melalui SMS. Ini yang tidak efektif sebenarnya. Sehingga pembelajaran daring menjadi baik kalau ada interaktif. Melalui apa? Penggunaan aplikasi misalnya Zoom Meeting atau Google Meet, sehingga antara guru dan siswa itu bisa saling melihat dan ada interaksi. Ketika siswa tidak mengerti kan bisa bertanya ke gurunya. Iya, Pak. Nah, dari segi tingkat efektifnya bisa seperti itu. Namun karena mengingat situasi tidak semua guru mungkin bisa menggunakan aplikasi seperti itu, ditambah dengan dukungan jaringan internet yang terkadang tidak normal sehingga kegiatan Zoom meeting itu terputus, ada yang terlempar, mana lagi siswa yang jauh tidak bisa menjangkau jaringan internet di lokasinya dengan baik. Iya. Nah, disitulah risikonya pembelajaran daring itu, sehingga lebih efektif memang kalau pembelajaran tatap muka. Tapi karena mengingat situasi dan kondisi, kita harus melakukan pembelajaran daring. Tapi kuncinya tadi itu, kita harus disiplin menghadirkan pembelajaran daring yang seolah-olah bertatap muka langsung dengan siswa. Jangan sampai karena pembelajaran daring,
hanya kirim tugas, begitu juga siswanya tidak memperhatikan materi pembelajaran, sehingga apa yang terjadi? Siswa memiliki daya serap terhadap mata pelajaran itu sangat rendah. Nah, untuk mengatasi seperti dulu, sekolah kita itu pernah mengadakan pelatihan juga kepada guru-guru tentang penggunaan aplikasi seperti Microsoft Teams kemarin. Dilatih guru-guru menggunakan itu supaya dalam pembelajaran daring itu ada interaksi antara guru dan siswa. Iya. Pembelajaran daring memang sebenarnya bisa ditinjau dari hal positif tidaknya itu dari segi tadi itu. Kendalanya adalah dari jaringan saja. Tapi kalau dari segi pengguna aplikasinya bagus, maka walaupun pembelajaran daring bisa berjalan efektif. Tentu dengan teknik-teknik seperti itu. Jangan sampai pembelajaran daringnya betul-betul hanya menggunakan aplikasi WhatsApp saja, itu tidak efektif. Jadi dalam hal ini tantangan bagi guru. Bagaimana menghadirkan pembelajaran daring yang lebih baik. Dan pengalaman kemarin ya alhamdulillah SMA 1 sampai melaksanakan pembelajaran daring itu tidak terlalu bermasalah karena sudah banyak guru yang mampu menggunakan aplikasi dengan baik. Walaupun tidak bisa dipungkiri masih ada juga yang belum menguasai IT dengan baik. Nah, ini kendala kita dan tetap berusaha membina supaya guru-guru yang belum mampu menggunakan aplikasi baik dalam pembelajaran itu bisa meningkat juga kompetensinya dalam hal ini. Inilah tantangan juga bagaimana melaksanakan IHT dengan menghadirkan pemateri yang bisa menjadikan guru-guru itu tuh mampu menggunakan aplikasi IT dengan baik. Itu. Intinya Pak, supaya semester yang lalu tidak terulang lagi daring, kita harus tetap mematuhi Pak protokol kesehatan yang ada. Iya, betul sekali. Disiplinan. Iya Pak. Dan kembali lagi nih Pak, dengan Bapak kan merupakan guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Sopeng ini. Iya. Bisa dong Pak, Bapak share-share ke para pendengar maupun penonton, bagaimana nih Pak cara etika komunikasi yang baik, bagaimana cara public speaking seperti Bapak sekarang ini agar bisa berbicara di depan umum dengan baik dan benar, Pak. Ya, masalah berbicara di depan umum itu memang banyak yang mengatakan sulit. Iya, Pak. Sebenarnya tidak sulit sih karena masalah kebiasaan saja. Tapi yang faktor paling penting adalah penguasaan kosakata. Dalam hal ini bagaimana kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Baik dan benar itu apa artinya? Baik karena sesuai dengan situasinya, benar karena sesuai dengan kaidah. Contohnya ketika seorang protokol menyapa ketika akan berbicara, misalnya para hadirin semua, para hadirin sekalian. Nah di situ kan ada yang ketidaktepatan karena ada kata para berarti semua, hadirin sekalian itu juga sekalian berarti juga semua. Jadi ada dua yang rancu di situ, penggunaan yang double, para dan sekalian. Nah, ini pemahaman dalam hal konsep kebahasaan itu harus dipahami. Itu kuncinya dulu ketika menghadirkan pembicara yang baik di atau public speaking. Jadi cukup dengan para hadirin atau hadirin sekalian. Begitu juga dengan menggunakan kata ulang, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Nah, itu kan sudah jamak. Jadi dalam hal ini bagaimana seorang calon public speaker yang ingin mampu berbicara dengan baik, menguasai kosakata dan menguasai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pertama. Yang kedua, harus memiliki rasa percaya diri. Jadi seorang yang ingin berbicara di depan umum itu harus punya rasa percaya diri. Bahkan saya masih ingat ketika masih SMP dulu itu saya mengikuti kegiatan pelatihan bagaimana berbicara yang baik di depan umum. Kalau sekarang namanya Pilot Min 2 ya. Kalau dulu namanya LDK waktu SMP. Ada seorang pemateri mengatakan kalau kamu ingin berbicara di depan umum, anggaplah mereka semua itu yang di depan adalah karung kosong dan kamu yang paling berisi di situ. Apa tujuannya supaya kamu tidak grogi? Nah, ini penting juga bagaimana kita berbicara itu tidak grogi, karena grogi itu akan menjadi faktor penghambat dalam berkata-kata, dalam berbahasa. Faktor psikologis namanya. Dalam pembelajaran bahasa itu variasi bahasa disebabkan oleh faktor psikologis. Kadang orang berbicara itu kan terbata-bata ya. Iya, Biasa kata kenapa? Itu faktor psikologis karena adanya perasaan grogi
berhadapan dengan orang-orang masyarakat orang banyak. Kuncinya supaya menghilangkan grogi tadi itu harus percaya diri, anggap mereka tidak apa-apanya meskipun mereka hebat, tapi kamu merasa yang paling hebat di situ, sehingga merasa bahwa saya lah yang paling hebat berbicara di sini. Itu tadi, sehingga tidak ada lagi perasaan takut, grogi. Karena bagaimanapun kalau kita grogi berbicara, pasti kalau tidak keringat dingin pasti akan kehilangan bahan sehingga sering lupa. Itu yang terjadi banyak nya itu. Saya pikir kalau kita mau belajar, berlatih, semua bisa menjadi seorang public speaking. Seperti Anda sekarang ini kan sudah terbiasa. Akhirnya sudah lancar kan? Biasa seperti pepatah lah, bisa karena biasa. Gitu. Jadi itu tadi tips-tips dari Bapak, cara public speaking dan bicara yang baik dan benar. Dan tentunya dapat kita terapkan untuk menjadi sebuah pembicara yang baik ya Pak. Dan terima kasih Pak atas ilmu-ilmu dan wawasan yang telah Bapak berikan. Jadi nih Pak, untuk terakhir, menurut Bapak bagaimana nih tanggapan Bapak terhadap konsep penerapan Merdeka Belajar di SMA Negeri 1 Sopeng ini Pak? Ya, program Merdeka Belajar ini merupakan satu program dari Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi episode kelima. Dan alhamdulillah ada program namanya Guru Penggerak. Dan saya termasuk lulus kemarin, alhamdulillah lulus dengan peserta sebagai predikat terbaik untuk program Guru Penggerak ini. Akibatnya itu saya diberi kesempatan untuk mengikuti program SLW, yaitu School Leading Workshop. Itu dipilih dari lulusan terbaik dari program Guru Penggerak. Nah, bagaimana Merdeka Belajar di SMA 1 Sopeng? Alhamdulillah sudah terwujud, walaupun belum maksimal. Dan ini juga peran saya sebagai guru penggerak harus menghadirkan Merdeka Belajar. Apa sih itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar itu adalah menghadirkan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Jadi kalau selama ini misalnya guru mengajar hanya dengan satu metode atau seragam, memberikan materi dengan metode yang sama kepada siswa di kelas, itu harus diubah. Bahwa siswa harus diberi kebebasan dalam belajar. Kebebasan dalam hal apa? Kebebasan sesuai dengan minatnya, apa kemauannya. Nah, ini tantangan bagi guru. Bagaimana menghadirkan kegiatan pembelajaran yang benar-benar berpihak kepada kebutuhan siswa. Itulah Merdeka Belajar sebenarnya. Siswa diberikan kebebasan mau apa? Misalnya dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, ketika di kelas, saya tidak boleh mengajar hanya pada satu metode saja, misalnya apalagi kalau hanya ceramah saja, atau memberikan tugas individu, ya boleh, karena siswa itu di kelas harus dipahami karakternya. Mereka memiliki potensi yang berbeda-beda. Ada siswa yang senang menonton mungkin, ada yang sedang membaca, ada yang sedang mendengar, ada yang sedang dijelaskan secara langsung. Nah, oleh karena itu, pembelajaran dalam Merdeka Belajar itu yang dituntut adalah kolaborasi dan menggunakan metode project. Jadi, siswa itu dibagi kelompok, bekerja sama di situ, kemudian diberikan tugas proyek untuk diselesaikan. Lalu diintervensilah oleh guru. Nah, ingat, filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, bahwa trilogi pendidikan itu kan ada 3 menurut beliau. Yang pertama adalah ing madya mangun karsa. Apa artinya? Guru harus berada di depan untuk menjadi contoh teladan bagi siswanya. Lalu kemudian ada Ingarso Imadya Mangun Karso tadi itu, kemudian Imadya Mangun Karsa itu berada di tengah-tengah. Lalu sebagai motivator. Kemudian terakhir Tuturi Handayani. Tuturi Handayani itu yang menjadi lambang pendidikan kita, logonya itu ya, dengan telatek putih. Apa artinya Tuturi Handayani itu? Artinya guru harus berada di belakang, mendorong siswa untuk maju sesuai dengan impiannya. Sehingga dengan demikian, Merdeka Belajar itu dituntut guru tidak lagi hanya masuk kelas berceramah seru, memberikan tugas, tidak, harus fokus pembelajaran itu pusatnya kepada siswa. Kebutuhan belajar siswa itu harus dipahami dan diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga orientasi kita itu sebagai guru, sebagai pendidik adalah murid, murid, dan murid, siswa, siswa, dan siswa. Sampai ada istilah guru harus menghamba pada murid. Menghamba dalam arti ini bukan berarti sebagai pelayan, artinya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada siswa. Inilah yang dituntut oleh pemerintah skala melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek.
untuk bagaimana meningkatkan potensi siswa itu yang berbeda-beda Iya, Pak. gitu. Kalau mengenai harapan Bapak dalam konsep penerapan Merdeka Belajar ini, apa-apa saja sih Pak harapan Bapak untuk kedepannya? Harapan saya Merdeka Belajar itu dapat terwujud 100% di sekolah ini. Bahkan bukan hanya di sekolah SMA 1 Sopeng, tapi seluruh di Kabupaten Sopeng ini. Itulah makanya dalam hal ini sebagai tindak lanjut dari program guru penggerak, ada lagi namanya guru pendamping atau pengajar praktik. Iya, Pak. Nah, dalam hal ini seorang guru itu harus mendampingi guru lain atau menggerakkan guru lain untuk mewujudkan Merdeka Belajar. Nah, kalau semua guru sudah memahami tentang Merdeka Belajar dan bisa mengaplikasikannya dalam kelas, maka akan terwujudlah Merdeka Belajar secara utuh 100%. Itulah harapan saya. Saya berharap semoga guru kita semua di SMA 1 Sopeng ini, bahkan di sekitarnya, di instansi lain, istilahnya komunitas pendidik itu, memahami apa itu hakikat Merdeka Belajar dan mau dan mampu mengimplementasikannya dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari di kelas. Oleh karena itu, sangat diharapkan seorang guru mampu menyusun RPP berdiferensiasi. Apa itu RPP berdiferensiasi? RPP yang menghadirkan kegiatan pembelajaran dari pihak pada murid. Jadi tidak hanya menghadirkan satu macam model pembelajaran, tapi beragam model yang harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan siswa itu. Harapan saya seperti itu. 100% Merdeka Belajar terwujud di SMA 1 Sopeng, bahkan di Kabupaten Sopeng. Gitu. Itulah tadi beberapa jawaban-jawaban serta ilmu-ilmu yang telah Bapak berikan kepada kami semua. Dan tentunya yang terakhir Pak, apa kesan dan pesan Bapak untuk para penonton dan para pendengar setia podcast Wirasli kita hari ini Pak? Kesan saya bahwa kegiatan podcast ini merupakan suatu kegiatan yang luar biasa dan diharapkan dapat memberikan manfaat para pendengar melalui perbincangan tadi kita itu. Jadi para pendengar nanti itu ada hikmah yang bisa dipetik sehingga bisa dilaksanakan, bisa dijadikan sebagai sebuah inspirasi untuk bertindak. Kalau kesan saya, alhamdulillah kegiatan podcast ini berjalan dengan baik dan diharapkan nanti tentunya kedepannya tetap ada podcast ini, bahkan bisa berkembang lebih baik lagi. Amin, Pak. Iya, ini suatu program luar biasa dari OSIS dan tetap dilanjutkan, dikembangkan. Iya Pak. Iya. Jadi itulah tadi kesan dan pesan dari Bapak Muhammad Arife SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas. Dan dari argumen itu merupakan penutup pada podcast kita hari ini. Jadi untuk teman-teman harus tetap stay tune karena akan ada podcast selanjutnya yang merupakan menghadirkan narasumber-narasumber terbaik. Jadi mungkin cukup sekian podcast kita hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Makasih atas kesempatan Bapak untuk hadir. Ya. Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.